Sekarang kalau gaya luarnya tidak harmonik bagaimana? Sebenarnya harmonik ini cukup ya. Jadi kalau kita lihat tadi ini yang dynamic unification sini. Ini kan misalnya gini ya. Jadi kalau ini kan yang disebut dengan gaya luarnya harmonik ya. Aku pakai handphone. Ini gaya harmonik. Nah, sebenarnya ini sudah cukup. Kenapa sudah cukup? Karena semua fungsi beban, apapun bentuknya, itu bisa diuraikan menjadi gabungan dari beberapa fungsi harmonik. Ya, itu yang kita pelajari dari Dirac-Fourier. Ya, Dirac-Fourier menyatakan bahwa semua fungsi itu bisa diuraikan ya menjadi gabungan dari fungsi-fungsi harmonik. Jadi kalau kita tahu solusinya terhadap fungsi harmonik, berarti kita tahu solusinya terhadap fungsi apapun. Ya. Nah, masalahnya adalah bagaimana kalau atau prosedur itu tadi terlalu ribet. Kita ingin satu solusi yang bagaimanapun gayanya, kita tahu jawabannya. Bebannya itu seperti apa, kita tahu jawabannya. Nah, itu yang diberikan oleh integral Duhamel. Ini kira-kira penggolongannya. Jadi kita kan punya di sini tadi. Saya kembali ke sini ya. Nih, ya kan? Kita punya ini tadi. Ada getaran bebas, ada getaran terpaksa, ada yang dengan redaman, ada yang dengan redaman, yang di bawah, ada yang tanpa redaman. Kemudian ini adalah gabungan antara kalau yang ini adalah dia getaran bebas tapi tanpa redaman. Jadi yang di sini ini adalah karakteristik strukturnya ya. Sebenarnya bisa ada redaman, bisa tidak ada redaman. Kalau di sini adalah karakteristik gaya luarnya. Kalau nggak ada gaya luar itu getaran bebas, kalau ada gaya luar adalah getaran terpaksa. Dan ini adalah pembagian. Ya, getaran terpaksa dibagi dua lagi, ada yang harmonik, ada yang sembarang. Ya, sedangkan yang dengan redaman dibagi tiga, ada yang overdamp, ada critical damp, ada yang underdamp. Ya, jadi seperti inilah peta yang kita punya. Ya, saya sedikit mengulang aja sebagai biar nggak lupa. Ups, terlalu jauh kita mundurnya. Sebentar. Terlalu jauh kita mundurnya. Tadi integrasi numerik sudah. Ya, ini integral doang. Oke, ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, ya, kalau yang biru ini adalah biru ini. Biru yang ini adalah biru yang ini, biru ini, dan seterusnya ya. Jadi yang ini, yang biru yang ini, itu adalah getaran bebas tanpa redaman. Persamaan geraknya seperti ini, solusinya seperti itu. Ya. Kemudian yang satu BO yang di bawahnya ini, ya, yang biru ini sama dengan biru ini, itu adalah getaran bebas dengan redaman yang overdamp. Ya, persamaannya adalah ini, ya, getaran bebas no, dengan jawabannya adalah yang ini. Ya, bawahnya adalah kalau redamannya redaman kitris, tapi tetap getaran bebas. Jawabannya adalah yang ini. Ya, yang bawahnya lagi getaran bebas, tapi redamannya underdamp. Itu jawabannya adalah begini. Ya, oke. Kemudian ini adalah kolom berikutnya yang di sini. Yang di sini. Ya, yang di sini. Itu adalah kalau yang paling atas itu adalah getaran terpaksa tanpa redaman. Bebannya harmonik tapi. Ya, sebelah kiri ini bebannya harmonik, yang sini sembarang. Yang harmonik ya kalau terpaksa dan tanpa redaman ini solusinya. Kalau yang getaran terpaksa dengan redaman tapi overdamp belum kita bahas, ya, atau tidak kita bahas, kita loncati aja. Yang redaman kritis juga kita loncati. Yang kita punya adalah getaran terpaksa dengan redaman underdamp, bebannya harmonik. Ini, ya, tadi sudah kita bahas. Nah, ada lagi yang bebannya sembarang. Beban sembarang.
persamaan geraknya ini, FT-nya bisa sembarang. Ini bukan lagi, jadi yang ini ya, yang kotak ini. Coklat sama dengan coklat itu. Ya, redamannya tidak ada. Jadi M double dot MU double dot plus KU equals to FT. Nah, penyelesaiannya adalah ini, UT equals to 1 over M omega integral 0 to T dari 0 sampai ke T, ya, dari FT sin omega T minus tau D tau. Ya, kalau ingin tahu kok bisa begini sih, nah itu lihat di sini, di modul yang 4A, yang 4A, kelihatan situ ya, sebentar, kelihatan di situ. Nah, yang 4A ya, yang 4A. 4B tadi sudah kan, yang 4A sekarang. Ini SDOF tanpa redaman terhadap beban sembarang. Ya, ini kita punya yang seperti ini. Ya, ini sudah MA double dot plus KA plus FT, FT-nya adalah F0 omega T, ini sudah. Nah, sekarang yang kita tanya sembarang. Ini penurunannya dari impuls sebenarnya. Impuls. Jadi ada yang disebut dengan satuan impuls. Apa sih impuls itu? Impuls adalah gaya yang bekerja di suatu waktu yang singkat. Jadi kalau kita menabrak sesuatu, itu sebenarnya kita mengalami impuls. Kita tabrakan, itu kita mengalami impuls. Artinya ada gaya besar bekerja dalam waktu singkat. Ya. Nah, kita ambil ini satu satuan impuls. Jadi impuls itu adalah impuls adalah tadi gaya besar berlaku dalam waktu singkat. Jadi dirumuskan sebagai gaya dikalikan dengan waktu. Ya. Gaya dikalikan dengan waktu. Nah, kalau kita punya gayanya sebesar 1/1 dibagi epsilon, ya, 1 dibagi epsilon, dan kemudian bekerja selama epsilon, ya, jadi impulsnya adalah gaya dikalikan dengan waktu, jadi sama dengan 1 seper epsilon dikalikan dengan epsilon, jadi sama dengan 1. Jadi ini adalah satu satuan impuls bekerja pada waktu tau, bukan T ya, tau. Sekarang kita punya tau. Tau itu adalah keadaan khusus dari T. Ya, T itu kan dari 0 sampai T, sampai berapapun. Tau hanya waktu tertentu, tapi dia bisa variabel juga, taunya. Ya. Nah, kalau kita punya satu satuan impuls ini, kemudian ini bekerja pada suatu struktur atau suatu sistem akan memberikan reaksi dalam bentuk simpangan. Ya, jadi begitu dia kena, dia akan menyimpang seperti ini. Ya. Turun, naik, itu akibat dari satu ini. Ya, satu satuan impuls. Jadi ini adalah respons dari si struktur. Ya. Nah, kalau gitu, kalau gayanya ini panjang dari sini ke sini, bagaimana ininya? Ya, ini adalah integral dari satu ini. Ya. Kalau satu begini, berarti kalau banyak, dia integral. Integral itu kan sebenarnya jumlah. Jadi kalau yang ini... Apaan? Kenapa? Kenapa dia? Nah, jelas. Udah dimatiin. Oke, ya. Jadi kalau satu satuan impuls tadi menimbulkan respons di struktur yang seperti ini, berarti kalau banyak yang terjadi, yang kita lakukan adalah menjumlahkan masing-masing itu. Ya. Nah, jadi ini ya. Masing-masing itu dijumlahkan, kemudian
yang tadi sempat bergetar itu menjadi keadaan awal dari keadaan berikutnya, dari beban berikutnya. Sehingga jadilah, biar cepat aja ya, jadi kalau ada gaya seperti ini, maka simpangan totalnya itu adalah jumlah ya dari Ft sin omega T minus theta. Jadi ini adalah simpangan pada setiap saat, yaitu 1 dibagi M omega integral 0 sampai T. Ya, jadi T-nya ini adalah T di situ. Dari Ft sin omega T minus tau d tau. Oke, terima aja dulu. Kalau nanti pengen lebih detail, baca lebih detail modul yang ini. Ya. Nah, kemudian kita bisa menyatakan ini untuk berbagai fungsi. Jadi misalnya kita ketemu dengan fungsi yang sederhana dulu ya, jangan yang susah-susah. Sederhana dulu yang kita sebut dengan fungsi beban tangga. Beban tangga itu beban yang fungsinya atau bentuknya mirip tangga. Ya. Jadi pada saat belum diamati tidak ada gaya, tidak ada beban luar. Begitu diamati pada saat T sama dengan 0, gayanya mulai bekerja. Sama dengan F0 terus sampai habis. Ya, nah bagaimana suatu struktur itu bereaksi atau merespons terhadap gaya semacam ini? Ya, jadi kita bisa bilang bahwa oke, kalau begitu T sama dengan 0, MA double dot ditambah KA sama dengan F0 ya. Sebelum saya lupa. Yang inilah yang disebut dengan integral Duhamel ya. Yang ini. Yang ini namanya integral Duhamel. Ya, ini adalah respons dari struktur terhadap gaya sembarangan. Jadi ini adalah simpangan struktur terhadap gaya sembarangan. Gaya yang nanti ada muncul di sini, Ft. Ya. Oke, kembali ke gaya tangga. Jadi yang kita peroleh adalah MA double dot tambah KA sama dengan 0. Lalu kita pakai integral Duhamel tadi. Ya, integral Duhamel. Sehingga kita yang peroleh adalah integral M omega seper M omega integral 0 sampai T F0 sin omega T minus theta d theta, dan ini adalah hasilnya. Mudah-mudahan tahu ya gimana kok bisa hasilnya begini. Saya ini lagi deh. Saya ingat-ingat lagi ya, kan sudah lama ya SMA. Sudah berapa belas tahun kali yang lalu. Banyak anakku. Jadi kita coba ulangi ya. Jadi sebentar ini stop share. Ya, kemudian saya sharing yang ini. Oke ya, sudah pindah ke HP saya. Ya, nah ini ya di meja saya yang berantakan ini. Ini kita punya tadi, nah ini penyakit saya tadi. Jadi ada integral Duhamel yang rumusnya adalah, baca nggak sih? Saya nyalain ini lampu. I yang sama dengan 1 per M omega integral 0 sampai T dari F tau rasanya sih sinus, saya gimana sih cara lihat ini?
Sinus omega, Pak. Hah? Sinus tadi? omega. Gini, omega kali T min tau Dalam ya. kurung T min tau. Ya, Delta D, T. DT. D tau. D tau. Nah, gini ya. Ya. Maaf. Ini nih. Ya, Gak kelihatan. Ya. kelihatan nggak sih? Enggak. Nggak kelihatan. Ya, sekarang udah, Pak. Sekarang Udah ya? udah, Pak. Ya. Nah, kemudian kita punya fungsi yang FT. Saya jadi bingung nulisnya. Ini ada. FT yang terbagi 2. Yaitu dia 0 jika T-nya lebih kecil dari 0. Dan dia sama dengan F0 jika T-nya lebih besar atau sama dengan 0. Makanya kita punya yang tadi itu tangga ya. Ya, kita punya fungsi tangga yang ini besarnya adalah F0, ini adalah Ft, ini adalah T. Ya, nah ini yang harus kita masukkan ke sana. Yang sebelum sama dengan 0, nggak masalah lah ya, karena ini nanti sama dengan 0. Ya, yang ini akan sama dengan 0, jadi fungsinya ini tidak ada yang mesti kita integralkan. Yang jadi masalah adalah yang belakang, yang kalau lebih besar dari 0. Jadi, integral Duhamelnya, ID lah, kita boleh sebut ID. Ya, itu adalah integral 0 sampai T dari, ini ada 1 per M omega. Dari F0 sinus omega kali dengan T minus tau di tau. Ya. Nah, ini harus kita integralkan. Nah, sayangnya kita nggak punya ini. Ya, ini nggak bisa diintegralkan begitu aja. Kenapa? Karena yang kita punya sebenarnya adalah rumus yang ini kan. Integral, pakai biru nih. Integral sinus U du ini sama dengan minus cos U. Ini yang kita punya. Plus C ya. Ya. Sedangkan di sini ini yang di belakang sin ini dengan yang di belakang D itu beda. Tidak sama. Jadi lain dengan ini. Kalau ini kan yang di belakang sinus itu adalah U, yang di belakang D-nya juga sama dengan adalah U, makanya bisa diintegralkan. Kalau di situ kita nggak punya, ya. Yang di belakang sinus itu beda dengan yang di belakang D. Jadi ini tidak bisa diintegralkan. Ya. Nah, supaya bisa integralkan gimana? Yang di belakang D ikut. Ya, yang di belakang D harus ikut. Jadi ini dipindahkan ke belakang sana. Jadi ini sebaiknya adalah kita ubah jadi D omega T minus tau. Ya, ubah nih begini. Cuman masalahnya adalah kalau begitu ini kita pindah ke sana, ya, ini tidak sama dengan itu, tidak lagi sama dengan itu. Kenapa tidak samanya? Karena diferensial. Karena ini D omega T minus tau yang seperti ini hasilnya adalah sama dengan ya D omega T minus D omega tau. Yang ini karena kita interest di D tau, yang turunan D omega T terhadap tau ini akan sama dengan 0. Ya, sedangkan yang ini akan sama dengan minus omega D tau. Jadi, Pak, kepotong Pak. Iya, Nah, iya, Pak. Kita ulangi lagi ya. Jadi, ini dipindahkan ke belakang D. Ya, yang di belakang sin ini dipindah ke belakang D. Jadilah D omega T minus tau. Tetapi ini tidak akan sama dengan itu. Kenapa tidak samanya? Karena
D omega T minus omega tau itu akan sama dengan D omega T minus D omega tau. D omega T ini akan sama dengan 0 karena kita bekerja dengan koordinat tau sekarang ya, bukan T. Ya, jadi ini kalau diturunkan terhadap tau 0 karena ini seperti konstan terhadap tau ya. Sedangkan di sini ini ada omega tau. Jadi kalau turunannya adalah minus omega D tau. Ya. Jadi tadinya kita punya D tau di sana di atas ya menjadi minus omega D tau di sini. Berarti kalau mau tetap sama di situ, kita akan bilang bahwa oke, ini akan sama dengan minus 1/, omega kuadrat. Minus 1/, omega nggak pakai kuadrat. Dari D omega T minus tau. Minus 1/, omega D omega T minus tau. Mengapa demikian? Karena ini hasilnya adalah ini. Ya. Ini, yang ini nih, yang di dalam D ini, tadi sudah, ini hasilnya ini. Jadi kalau kita kalikan dengan minus 1/, omega, dia akan kembali ke ini. Kembali ke asalnya sini. Hah? Oke, jadi dengan demikian integral ini tadi menjadi sama dengan ya F0-nya keluar dari tanda integral, jadi ini adalah F0 per apa itu kelihatan F0 per M omega dikalikan dengan minus 1/, omega integral dari sama dengan F0 per M omega dikalikan dengan minus 1/, omega integral ya sinus omega T minus tau D dari omega T minus tau. Ya, jadi sekarang posisinya yang di belakang tanda sinus dan di belakang D itu sudah sama. Berarti sudah siap kita integralkan. Ini batasnya dari 0 sampai T. Ya, jadi ini sama dengan minus F0 dibagi dengan M omega kuadrat. Integral ini adalah cos. Sorry, bukan cos, tapi minus cos. Ya, jadi kita bisa bilang ini cos omega T minus tau. Ya, sesuai dengan ini. Sinus U, integral sinus U du adalah minus cos U. Jadi ini U-nya adalah yang ini. U-nya adalah yang itu. Ya, jadi dapatnya adalah minus cos omega T minus tau. Nah, inilah yang kita peroleh. Oke ya. Nah, tapi batas-batasnya adalah dari 0 sampai T. Sehingga ini akan sama dengan minus F0 per M omega kuadrat dikalikan dengan minus cos. Ya, sekarang T-nya menggantikan tau. Ya kan gitu tadi. T-nya yang mana tadi? Ini ya. Ini tadi. Ya. Jadi kalau integral fx sama dengan gx, maka ini digantiin ya. B dan A. B duluan baru A. Jadi sama dengan ini. Sama dengan ini tadi. Jadi kalau ini begini, T-nya masuk duluan ke sini. T minus T itu adalah 0, jadi ini cos 0. Lalu minus artinya plus, ya, karena ini udah minus.
Ya, ini menjadi cos, masukkan angka 0, jadi di sini jadi cos omega T. Cos 0 ini adalah 1. Jadi dengan kata lain, minusnya dikeluarin, jadi ini adalah sama dengan F0. Ya. F0 per M omega kuadrat dikalikan dengan ini 1 minus cos omega T. Ya, ini kan min 1 plus, jadinya karena dikalikan minus, dia jadi 1 minus cos omega T. Ya, jadi inilah U sebagai fungsi dari T. Kalau bebannya beban tangga semacam ini, macam yang di atas. Maka kita dapatkan simpangannya adalah sekian. Ya. Ada pertanyaan dulu Mbak di sini. Kemudian saya nggak bikin bingung. Ya, oke, kita lanjutkan aja dulu. Jadi ini adalah jawaban eksak. Ya, ini adalah jawaban eksak kalau sistem yang kita punya tadi 1 derajat kebebasan, nggak punya redaman, ya, dikenai beban yang bentuknya seperti tangga seperti ini. Jawaban eksaknya adalah begini. Ya, artinya kalau kita misalnya punya gaya, ya. Jadi kalau misalnya kita punya portal yang kita cintai ini, ya, kita pakai berulang-ulang ini, ya. Kemudian ada gaya di sini, FT, ya. Lalu FT-nya itu adalah tangga tadi, T-nya itu adalah tangga, dan kita punya mana tadi? Sebentar ya. Kita tahu bahwa ini portal yang kita punya ini M-nya 3000 kilogram detik kuadrat per meter. Kemudian omeganya 63, katakanlah masih 14 ya, radian per detik, supaya nggak bingung aja. Ya, kemudian K-nya sama dengan berapa tadi? 12 kali 10 pangkat 6 ya, kilogram per meter. Lalu apa lagi tadi? Lalu katakanlah ini bekerja di F0 ya. Katakanlah F0-nya sama dengan 2 ton. Ya. Jadi ini yang kita punya. Lalu kita juga punya omega. Misalnya sudah, ini sudah. Nah, pada dasarnya sih ini. Ya, misalnya 2 ton. Jadi waktu 0 dia tidak ada bebannya, begitu dia 0 dia kena beban 2 ton. Nah, lalu misalnya kita disuruh ditanyakan berapa simpangan pada T sama dengan 5 detik. Jawabannya masukkan ke sini. Ya, jadi T sama dengan 5, maka U5 sama dengan
F0-nya adalah 2000 dibagi dengan M-nya adalah apa? M-nya adalah 3000 kali 63,14 kuadrat sebenarnya gini. Maaf, ini sebenarnya belum selesai. Jadi kita tahu bahwa omega itu sama dengan akar K per M. Atau omega kuadrat sama dengan, kelihatan kan? Sisa 6 menit, Pak. Oke, segera saya selesaikan. Akar K per M. Nah ini, jadi UT ini sama dengan, ya, sama dengan F0. Yang ininya aja nih, yang ininya aja. Ini adalah F0 dibagi dengan M kali K per M. Ya, M dan M ini dicoret. Jadi keluarnya adalah F0 per K. Jadi ini sebenarnya 2000 dibagi dengan K. K-nya adalah 12 kali 10 pangkat 6. Ya. Lalu dikalikan dengan 1 minus cos omeganya adalah 63,14, P-nya adalah 5. Ini dihitung. Berapa nih? Saya nggak bisa pakai Excel di sini, jadi ini tolong dihitung berapa nih. Ya. Oke. Nah, sebelum waktunya habis, kita bicara soal tugas saja deh, yang gampang-gampang kali ini tugasnya. Ya, kita tahu bahwa jawaban ini, berapapun ini angkanya nih, berapapun angkanya, misalnya angkanya adalah A, berapapun A itu, ya bisa dihitung. Nah, lalu sebenarnya kalau kita kembali ke integral Duhamel ini, integral Duhamel yang ini, sebenarnya, ya, U5 itu adalah sama dengan integral. Wah, belum integral. 1 dibagi M omega integral dari 0 sampai 5 F0 ya, sinus omega T minus tau D tau. Gitu ya. Nah, ini sebenarnya bisa kita ganti dengan integrasi numerik. Ya kan? Integrasi numerik. Kenapa demikian? Karena ini kan sama dengan 1 dibagi dengan whatever it is, M-nya tadi berapa? 3000. 1 dibagi 1 dibagi 3000 kali omeganya 63,14 integral 0 sampai 5 F0-nya adalah 2000 sinus 63,14 baca nggak sih? Kali T-nya adalah 5 minus tau. Ya, D. Ini integral ini bisa dilakukan secara numerik. Hasilnya harusnya sama dengan ini. Hasilnya harusnya A. Harusnya. Pak, nanti boleh minta foto atau scanan tulisan ini ya nggak, Pak? Ini, tulisan oret-oretan ini? Iya, iya, Pak. Ya, Pak. Penting itu, Pak. Boleh. Hah? Penting itu. Ya, ya, nanti oret-oretannya dikasih. Di-scan dulu ya. Oke. Jangan. Ya. Nah, jadi nanti tugasnya, mumpung waktunya masih ada, tugasnya buktikan bahwa ini sama dengan itu. Ya.
Itu aja dulu. Mau nambah lagi nggak tugasnya? Jangan, Pak. Ya, ya udah itu aja dulu. Bang Ramdan. Cepet. kenapa? Ya. Jujur banget ya. Oke. Jadi begitu ya tugas apa namanya pertemuan Mas. kita kali ini. Jadi Ya Allah, Ramdan. Ramdan. Halo Pak, jadi tugasnya masih gimana tadi Pak? Buktikan bahwa buktikan, sudah saya matiin sebentar. Nanti ditulis lagi deh, Aja, tapi Pak. jangan hari ini ya. Nanti Ya, jangan hari ini ya. pada saat di grup, oke boleh Pak. Jangan, Boleh, Pak. jangan hari ini saya. Hari ini ada. Tugasnya jangan banyak-banyak, Usah. Pak. Dikit aja soalnya, Pak. Itu cuma Satu satu. cukup lah. Satu. Tapi itu. beranak Atur. juga. Satu isinya banyak jawabannya. Makanya tadi kalau mau Jawabannya 5 lembar. kalau mau lebih banyak lagi saya kasih lagi. Karena Jangan, bebannya cuma Pak. satu ya. Oke. Istirahat dulu, Pak. Satu aja, Pak. Kan itu kuliah Pak, yang lain nggak, jangan. kuliah yang lain nggak ngasih tugas kan?